Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bekerja di kantor pajak dan bea cukai? Apakah penghasilan yang diperolehnya halal atau haram? Masya Allah. Ini pertanyaan tentang riba atau apa saja? Apa saja? Ya. Di dalam buku Harta Haram Amalan Kontemporer, saya jelaskan tentang masalah hukum pajak dalam pandangan Islam. Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan oleh Abu Daud, beliau menjelaskan bahwa menyatakan bahwa penarik pajak tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata sahibu maks. Para penarik pajak tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Ini sabda beliau, bukan ucapan saya. Kemudian pertanyaannya, bukankah negara modern seperti Indonesia umpamanya itu pembiayaan negara lebih dari 80% dibiayai dari pajak? Pertanyaan, apakah bisa Ustaz dikatakan darurat? Ya, karena kalau pajak haram, tidak ada pajak, berarti bubar Indonesia. Ya, kan itu konsekuensinya pertanyaan. Seperti yang saya katakan di awal, Allah Maha Pengasih Penyayang. Dan Allah yang memiliki langit dan bumi, bukan kita, bukan Anda, bukan saya. Ketika Allah memiliki langit dan bumi, melalui lisan Rasulnya Muhammad SAW, Allah terapkan aturan perintah dan larangan, pastilah dengan itu sebuah negara hanya bisa dikelola dengan baik. Tanpa itu, kezaliman demi kezaliman yang ada. Saya tanya balik, tadi Anda katakan darurat hukumnya mengelola negara pakai pajak. Apakah ada negara modern yang dikelola tanpa pajak? Coba googling, coba lihat googling. Saya akan buktikan kepada Anda. Negara tanpa pajak. Coba googling. Sehingga pernyataan darurat itu bisa kita cabut. Ada negara tanpa pajak? Ada? Sebut apa namanya? Satu-satu. Bahama, di mana itu? Karibia. Ya. Apalagi negara apa lagi? Satu Bahama, dua. Kedua Virgin Britania Raya. Virgin Britania Raya. Ini bukan Inggris kan ya? Tapi jajahan Inggris. Ya, jajahan, dia negara jajahan tapi tidak ada pajak. Terus? Ketiga Kepulauan Cayman. Apa? Cayman. Apa namanya? Cayman. Ya udah, Anda tahu, saya tidak tahu. Coba terus. Negara yang menjadi bagian dari Inggris. Bagian dari negara bagian Inggris juga. Ya. Terus? Monaco yang keempat. Monaco Eropa. Di Eropa. Yang Indonesia terbalik. Ininya benderanya kan ya? Putih merah. Iya, memang terbalik juga kenyataannya. Yang merah putih ada pajak, yang putih merah malah nggak ada pajak. Apa kita gantinya bendera jadi bendera putih gitu, sehingga nggak ada pajak sama sekali? Ala kulli hal, ya itu negara-negara kafir semuanya atau negara Islam? Jelas. Kenapa mereka tidak menerapkan pajak kalau dikatakan bahwa pajak darurat dalam mengelola negara? Kenapa? Ada jawabannya di googling. Mungkin negaranya kaya. Coba kita cek kekayaan negara tadi dibandingkan negara kita. Yang namanya penelitian kan seperti itu, bukan main mungkin-mungkin aja. Lalu Rasulullah SAW mengelola negara dengan tanpa pajak. Bisa. Dan bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz dikenal dengan pemerintahan yang adil, dan efek dari keadilannya di masa pemerintahannya, serigala dengan domba satu kandang tidak saling makan. Emang kambing berani makan serigala? Itu pengakuan dari salah seorang orang Arab Badu. Tadi malam kambingnya dimakan serigala. Lalu dia mengatakan, pasti tadi malam ada kejadian di muka bumi Allah ini yang tidak adil. Benar, tadi malam itu hari ketika dia bertemu dengan orang-orang dari kota, sampai berita bahwa malam itu adalah malam terbunuhnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kata dia, sudah 2 tahun 3 bulan kambing saya bermain dengan serigala dan serigala tidak makan kambing saya.
tadi malam baru makan. Semenjak Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, itu yang terjadi. Kemudian sampai antara hewan pun tidak saling memusuhi. Fakir miskin tidak ada. Dikatakan banyak pahala para ahli syiar. Orang-orang pusing menyerahkan zakatnya kemana. Kalau dikatakan kepada orang yang punya uang ingin mencari siapa penerima zakat, kalau kau datang sebelum pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, masih banyak orang penerima zakat. Tapi Umar bin Abdul Aziz telah menyebabkan kaum muslimin terpenuhi dan tercukupi biaya kehidupan pokoknya, maka sekarang tidak ada lagi yang menerima zakat. Jelas? Ada pernah para ahli syiar menjelaskan bahwa Umar bin Abdul Aziz narik pajak? Tidak ada. Karena pajak sebuah kezaliman yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan karena sebuah kezaliman, dia juga diharamkan kepada umat-umat sebelumnya. Oleh karena itulah tadi negara-negara kafir tadi, boleh nggak ngomong kafir? Nanti saya dipermasalahkan. Negara-negara non-Islam tadi yang Anda sebutkan tadi, nama-namanya itu, ya. Dari mana mereka dapat inspirasi bahwa tidak menerapkan pajak? Sedangkan negara-negara lain menerapkan pajak. Tentu ada dari warisan agamanya. Sama seperti riba tadi. Kenapa para pembuat teori riba begitu semangat membuat teori-teori, argumen-argumen seolah-olah riba menjadi sebuah keharusan dan kenyataan di dalam ekonomi? Karena jiwa orang-orang di waktu itu tahu bahwa dalam agamanya haram. Ini juga karena jiwa agama-agama mereka juga tahu bahwa pajak adalah haram. Jelas? Terbantahkan sudah teori pajak adalah suatu darurat. Mungkin Anda akan berhujah satu lagi. Kan Saudi ada pajak juga, Ustaz. Negara Arab, negara Islam, negara Arab Saudi kan ada pajak juga, Ustaz. Baik. Saya akan jelaskan. Tadi di masa Rasulullah tidak ada pajak. Di masa Khulafa Ar-Rasyidin tidak ada pajak. Di masa Umar bin Abdul Aziz tidak ada pajak. Kapan dalam sejarah pemerintahan kaum muslimin pajak baru ada? Ya. Pajak ada di masa pemerintahan Zahir bin Abbas. Khilafah Zahir bin Abbas. Dan masyhur ketika itu keadaan kondisi keuangan negara terganggu. Dan musuh lakukan Genghis Khan sedang dari Mongol ya beranjak akan menghancurkan khilafah kaum muslimin, menjajah. Maka Zahir bin Abbas di waktu itu mengumpulkan para ulama. Dia akan mewajibkan kepada semua kaum muslimin, semua warga negara yang ada untuk membayar kalaf namanya. Kalaf, beban biaya yang ditanggung oleh rakyat untuk membantu keuangan negara. Tapi sifatnya paksa. Kalau sifatnya sedekah, infak, wakaf, di masa Rasulullah pun ada. Ketika terjadi perang, Abu Bakar membawa perang apa itu? Abu Bakar membawa 100% keseluruhan hartanya. Perang apa itu? Perang Tabuk. Umar membawa 50% dari hartanya. Utsman membawa 1000 ekor unta, 700 ekor kuda. Itu peralatan perang. Jelas? Ada tapi tidak sifatnya memaksa. Dan sifatnya tidak ditarik dengan cara paksa. Yang mau membantu alhamdulillah yang mampu. Yang tidak membantu enggak ada masalah. Dan para sahabat berlomba-lomba. Dan Indonesia kan pernah seperti itu. Iya atau tidak? Ketika masa Presiden RI pertama, pernah enggak beliau meminta bantuan kepada kaum muslimin dari Aceh untuk beli pesawat? Dapat kan ya, tanpa dipajak. Ya, kalau pajak orang malah melawan.
Tapi minta yang mau silahkan, karena kita butuh, ayo. Ya. Di masa Zair Bebas, dia menarik pajak. Dia kumpulkan seluruh ulama di waktu itu untuk mengatakan ini sudah darurat waktunya untuk diterapkan kalaf, pajak kepada warga negara untuk membiayai perang. Semuanya sudah setuju kecuali satu imam, Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, saya tidak menyetujuinya wahai raja, wahai khalifah, wahai raja. Saya akan menyetujuinya, saya katakan darurat, kalau raja dijual, ya, dan seluruh pejabat-pejabat panglima dan para tokoh-tokoh kerajaan dijual dengan seluruh perhiasannya, dan kas negara masih kurang, baru saya katakan boleh menarik pajak atau kalaf dari kaum muslimin. Kenapa? Karena Zair Bebas ini dia naik menjadi khalifah dengan cara kudeta. Dia adalah sebelumnya budak, tapi karena memiliki keahlian dan kemampuan dari berperang, dia bisa menguasai, membunuh khalifah, dan dia menguasai. Dalam Islam, ya, kudeta bukan dibenarkan bila seseorang sudah menjadi perbuatannya dosa besar, tapi bila dia sudah menguasai, ya, tetap taat. Kalau enggak tumpah darah terus, enggak selesai. Ya. Dan Zair Bebas mengangkat orang-orang dekatnya, para pendukungnya dan para pasukannya seluruhnya terdiri dari pasukan budak. Ya. Dan memakai pakaian yang mahal, pakai perhiasan yang mahal. Ali Imam Nawawi mengatakan, kalau raja dijual, tunjuk hidung dia. Dan semua orang-orang pengawal kerajaan dijual. Pembesar-pembesar tokoh negara dijual. Dan uangnya dimasukkan ke Baitul Mal, dan masih kurang anggaran untuk biaya perang, baru saya memfatwakan boleh menarik kalaf dari kaum muslimin. Itu dia yang qaulul haq inda sultanin jair. Ya. Bukan di belakang. Ini bagian dari nasihat. Kalau di belakang enggak nasihat, namanya ghibah, gunjing. Tapi ngomong langsung, tapi itu akan berdampak, betul berdampak. Ya. Imam Nawawi kemudian dimurkai oleh raja. Kata raja, saya tidak ingin lihat muka kau lagi. Maka apa yang dilakukan Imam Nawawi? Pulang dia ke kampungnya, meninggalkan Baghdad ke kota Nawa. Ya. Kemudian para ulama berjalan beberapa waktu lamanya. Di Baghdad hilang seorang ulama besar, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, dan memiliki keistiqomahan kepada Allah dalam agama Allah. Maka banyak para ulama kemudian meminta kepada khalifah di waktu itu agar Al-Imam Nawawi dibolehkan lagi masuk ke Baghdad. Diutuslah oleh raja melalui para ulama-ulama tadi untuk menjemput Imam Nawawi. Apa dijemput oleh Imam Nawawi? Selagi dia masih hidup, saya tidak akan masuk ke Baghdad. Qadar Allah, tidak lama dari dia berucap, mati Zair Bebas. Kemudian baru dia masuk ke Baghdad, ke kota khilafah. Jelas anda ini. Sampai kalau anda katakan tadi masalah Arab Saudi, bisa disamakan seperti tadi. Arab Saudi menerapkan pajak kapan? PPN, PPH kapan? Baru ini kapan? 1/1/2018. Dia merdeka kapan? Dia merdeka Oktober, lupa saya, 24 atau 23 Oktober tahun 1924. Selama itu mereka tak pernah menerapkan pajak.
Tidak, mereka menerapkan pajak. Bahkan di masa Raja Saud ketika minyak ditemukan, sumber minyak ditemukan di Arab Saudi, negaranya membayarkan hutang-hutang rakyatnya. Anda ada hutang 20 miliar, kata negara, ini uang bayarkan ke bank. Anda punya hutang 10 miliar, ini uang bayarkan ke bank. Karena ada hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, man mata falahu mal faliwarithatihi, wa man mata fa'alaihi dain fa'alaihi qada'uha. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim hadis ini. Ketika Allah membukakan harta kepada Rasulullah SAW, banyak harta kaum muslimin di Baitul Mal, maka Rasulullah berucap, siapa di antara kalian yang meninggal dan dia memiliki harta warisannya adalah untuk para ahli warisnya. Dan siapa di antara kalian yang meninggal dan ada hutangnya, kamilah yang membayarkannya, kata Rasulullah. Artinya negara yang bayarin. Jelas? Pengen Anda negara ini ada dalam kehidupan sekarang? Oke, saya yakin pengen, karena kita semuanya banyak hutang. Ya. Dan pernah ada itu di negara modern seperti saya katakan tadi. Ketika negara kaya, pendapatan besar, rakyatnya makmur. Saya nggak tahu sekarang, yang jelas saya dari tahun 2000 sampai 2011, 2012 awal Januari, saya di Arab Saudi mengambil program S2 sampai S3. Gratis kuliah. Dan saya tahu itu selama itu semua yang mahasiswa, baik warga negara asli ataupun asing yang kuliah di universitas negeri, selain gratis dapat uang saku sebanyak, kalau S1 800 real, kalau S2, S3 dapat 1000 real. Kalau sains, karena mereka kekurangan para saintis, kalau sains $1.000 per bulan. Ini kuliah Anda, semuanya dapat. Sehingga anggaran negara mereka itu lebih 25% dari anggaran kerajaan adalah untuk pendidikan. Ya, ala kulli hal, ya, bisa nggak berarti dijadikan. Kemudian 2018 ekonomi mereka terganggu dengan perang. Semenjak perang Teluk mereka sudah terganggu juga, tapi masih bisa bertahan. Tapi 2018 mereka sudah dalam kondisi angkat tangan, harus menerapkan seperti negara-negara lain. Bisa Anda berdalih bahwa berarti pajak boleh? Hukum asalnya dia haram. Sama Anda tanyakan, babi boleh? Haram. Kapan babi boleh? Apa itu darurat? Kalau nggak ada makanan lain, tidak ada makanan lain memang. Ya, umpamanya kalau makanan masih banyak kan ya, apalagi negara subur kayak negara kita. Tapi penggunaan babi umpamanya dalam suntik meningitis, itu kan mengandung unsur enzim babi, kolagen babi. Ketika belum ada bisa digantikan dulu awal-awalnya belum bisa digantikan dengan menggunakan kolagen dari sapi, ya, karena yang ada masih babi, itu darurat namanya. Karena itu diwajibkan oleh negara Arab Saudi untuk ikut haji dan umrah. Bagi Anda haji dan umrah yang pertama itu kan wajib, maka darurat namanya Anda untuk berangkat haji untuk mendapatkan suntik meningitis tadi, walaupun ada kolagen babinya. Jelas? Itu yang darurat. Apakah negara kita darurat? Saya nggak tahu. Cuman pajak tadi hukum asalnya haram, diterapkan oleh negara, dan orang-orang yang bekerja untuk kemaslahatan pajak ini berarti orang-orang yang Rasulullah telah sebutkan tentang sanksinya.
Ya, kecuali Anda melihat Indonesia darurat pajak.